Hi student, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my class in Media and ICT for Teaching. Okay, before we continue the video, before we continue the teaching learning process gitu, I hope that all of you has a good conditions even in a COVID-19 pandemic situations ya. So please keep distance, use your masks and keep healthy gitu ya. Jadi walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19 seperti ini, saya berharap kalian semua sehat-sehat semua. Jadi tetap jaga jarak, tetap menggunakan masker gitu ya. Oke, langsung saja. Last week we have learned about the introductions of media and ICT for teaching ya kan, and I have gave you a task about the strengths and weaknesses using ICT for teaching learning process gitu. Jadi minggu lalu gitu kan, saya sudah memaparkan, menjelaskan tentang pendahuluan ataupun pengantar tentang media and ICT for teaching gitu, dan saya juga sudah memberi kalian tugas tentang kelebihan dan juga kekurangan, kelemahannya menggunakan ICT dalam proses belajar mengajar. And all of you has reported to me, thank you I say for your effort gitu kan. Terima kasih kalian sudah mengumpulkan tepat waktu dan juga semuanya sudah mengumpulkan tugasnya gitu. I have to appreciate it gitu. Jadi saya harus mengapresiasi kalian karena sudah mengerjakan tugas-tugasnya. Okay, now before we go deeper in a lesson and connected with the ICT, sekarang saya mau membahas tentang sekilas sih sebenarnya, boleh sekilas, bisa dibilang sekilas, tentang media pembelajaran itu sendiri itu apa gitu kan, dan bagaimana dan apa saja gitu ya. Oke, langsung saja kita pelajari satu persatu gitu ya. I will explain about the classifications of the teaching media. But if we talk about the teaching media, it will remind us to the learning resources. Jadi kalau kita berbicara tentang media pembelajaran, itu akan mengingatkan kita, akan dikaitkan kepada sumber pembelajaran itu sendiri gitu kan. Jadi sebenarnya apa sih sumber pembelajaran itu sendiri? Sumber belajar itu apa maknanya? Dan apa aja isinya gitu kan. Jadi learning resources, sumber belajar itu adalah is a system or something that made for student to learn so they can achieve the learning goals. Jadi sumber belajar itu adalah sesuatu ataupun sistem yang memang sengaja dibuat untuk siswa ataupun mahasiswa untuk dipelajari gitu, sehingga mereka itu dapat mencapai target yang telah ditentukan. Jadi goals dari teaching learning process itu sendiri seperti apa gitu. And when we talk about learning resources gitu kan, based on the age genre, the learning resources should be consist of 6 components gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang sumber belajar, maka seharusnya gitu kan, sumber belajar itu terdiri dari 6 komponen gitu. Apa aja? Yang pertama adalah message itu adalah pesan. Yang kedua adalah people. Yang ketiga adalah materials. Yang keempat device. Yang kelima techniques or method. And the last is setting gitu ya. Komponen yang pertama, pesan. Jadi pesan itu adalah semua informasi pembelajaran yang akan diteruskan oleh sumber lainnya dalam bentuk gagasan, fakta gitu kan. Contohnya isi buku, isi modul, terus isi dalam informasi di media elektronik, ya kan, contohnya internet gitu dan lain-lainnya. Komponen yang kedua adalah people gitu. Jadi people itu adalah pengelolanya, penyajinya, penyalur informasinya. Jadi dalam hal ini ibaratnya kayak dosennya, gurunya, ustadznya, mu'alimahnya, pelatihnya, tutornya gitu. They transfer the knowledge gitu. They transfer the informations, ya kan? Menyalurkan pesan yang ada dalam pembelajaran itu seperti apa. Itulah dia. Poin
komponen yang ketiga adalah material gitu. Kalau kita sudah berbicara tentang material, berarti itu tentang sumber belajar. Kalau sumber belajar ini banyak, mau dari manapun ada, ya kan, bisa dari media cetak ataupun media elektronik gitu ya. Lalu yang keempat adalah device. Device itu adalah alat yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Bisa saja laptop, apalagi bisa juga komputer gitu dan lain sebagainya. Oke, lalu komponen yang kelima adalah teknik or method gitu, teknik ataupun metode yang digunakan. Jadi kalau metode itu adalah prosedur ataupun cara penyajian kita bagaimana gitu ya. Dan komponen yang terakhir, yang keenam, adalah tentang setting. Jadi kalau setting itu adalah situasi di mana kita akan menyalurkan ataupun transfer the knowledge itu tadi. Bisa indoor ataupun outdoor gitu ya. Jadi ada 6 komponen yang memang harusnya ada di dalam learning resources gitu. Ingat ya. Based on the explanation of Rudy in Munadi 2008, actually there was some kind of teaching learning media, but he stated actually there were three kind of teaching learning media that should be our concern to learn gitu. Jadi sebenarnya kata si Rudy itu sebenarnya banyak banget media pembelajaran yang bisa kita pelajari, tapi yang perlu menjadi pusat perhatian kita itu ada 3. Apa saja? Yang pertama adalah media audio, yang kedua media visual, dan yang ketiga adalah media audio visual gitu ya. Dan pengklasifikasian media tersebut itu beliau mengatakan itu berdasarkan pemahaman panca indera gitu kan. Kenapa panca indera gitu kan? Karena memang panca indera itu adalah the golden gate of knowledge. Jadi gerbang ataupun pintu utama pengetahuan gitu. Contohnya seperti ini. Media audio itu kita melibatkan indera pendengaran. Media visual kita melibatkan panca indera kita yaitu penglihatan, dan media audio visual kita melibatkan keduanya, baik itu pendengaran dan juga penglihatan gitu kan. Lalu dalam pelaksanaannya, penerapannya, ketika ketiga tadi ini media ini kita jadikan satu, makalah tercipta itulah namanya multimedia, yaitu media yang melibatkan banyak indera gitu ya. And then for the deep understanding gitu kan, I will explain it to you next week. So it will be our materials to be discussed in the class gitu. Jadi minggu depan saya akan menjelaskan lebih detail lagi tentang multimedia itu sendiri gitu. But today I will give you a clue or point about teaching learning multimedia. Saya akan memberikan poin-poin tentang multimedia itu sendiri gitu. Yang pertama, media visual, yang kedua media audio, yang ketiga media audio visual, yang keempat multimedia interaktif, dan yang kelima adalah experience ataupun pengalaman. Now it's about your task lagi ya kan, tugas. Kalau sama Om Rizky selalu tugas ya kan, semangat ya. Oke, now I will announce the regulation. Saya akan membacakan dulu peraturannya. First, do it by yourself, don't cheat, and write down the answer of the question on the paper by your own words. The second, collect your answer on Monday at 5 p.m. Jadi kumpul tugasnya hari Senin jam 5. Don't collect the answer more than 5 p.m. Jangan lewat dari jam 5. Kalau lewat dari jam 5, saya anggap kalian tidak mengerjakan tugas gitu ya. And as usual, please send your answer to my email ataupun ke WA saya. Begitu ya. Oke, sekarang adalah tugasnya. Apa aja tugasnya? Yang pertama, please make an summarizings of the material that you get from this video. Pertama adalah tugasnya buat ringkasan ataupun apa aja yang kalian dapat dari pembelajaran kita melalui video ini yang udah saya jelaskan tadi semuanya. Ditulis ulang, ditulis kembali. Dan yang kedua, tugas yang kedua adalah please find
the understanding or the meaning of the 5 multimedia that I have mentioned tadi, yang sudah saya sebutkan tadi, 5 multimedia. Yang pertama media audio, media visual, media audiovisual, multimedia interaktif, dan yang kelima adalah pengalaman ataupun experience. Cari artinya. You can use your book, your resources, even from your smartphone, ya kan, terserah, apapun itu boleh. Yang penting kalian kerjakan tugas saya. Do it by yourself. Oke? Sampai di sini dulu learning proses kita untuk mata kuliah media pembelajaran, media and ICT for teaching. Please keep healthy gitu ya. And the last, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.